Halo semuanya, di sini saya ingin membahas mengenai cara memakai Eagle secara pemula ya, karena saya pun masih pemula. Jadi saya mungkin akan memberitahukan dasar-dasarnya dan nggak terlalu detail, tapi akan saya coba untuk memberitahu gimana caranya kita buat rangkaian sederhana dari skematik sampai menjadi board PCB yang sebenarnya. Nah, bagi yang belum tahu ya, board PCB itu kayak ini ya. Nah, ini board PCB. Nah, ini tuh orang-orang tuh ngebuat rangkaian skematik dan membuat desainnya seperti apa baru di print. Nah, untuk pengeprintan tuh kita nggak bisa lakukan sendiri. Tentunya kita butuh tempat gitu ya. Oke, yang ingin saya buat sekarang itu adalah rangkaian flip-flop sederhana. Ini contohnya yang udah ada di sini ada ya, harusnya di sebelah kiri bawah tuh udah ada gambarnya. Ini rangkaian flip-flop sederhana yang saya ambil dari Google dan kita akan coba untuk membuatnya menjadi rangkaian skematik dan sampai rangkaian PCB dengan menggunakan Eagle. Oke, untuk pertama kita buka Eagle-nya. Akan terlihat seperti ini. Ini saya ada rangkaian di bawah biar kalian semua bisa lihat rangkaiannya seperti apa. Kita mau bikin yang kayak gimana sih gitu ya. Jadi udah ada. Oke. Yang pertama kita harus bikin file, terus pencet new dan ke skematik dulu. Nah, kalau ada ini biarin aja oke dulu. Nah, yang kedua menurut saya kita harus save dulu. Save as. Terus kita misalkan bikin ini ya, coba bikin folder di sini, terus ini file namanya flip-flop gitu ya, nama file namanya biar beda dari yang lain. Oke, kita pencet save. Oke, udah step pertama udah beres. Kita kasih nama, udah beres. Nah, step kedua, Eagle itu udah punya beberapa banyak di sini tuh kayak tools-tools yang bisa dipakai. Jujur aja saya belum bisa memberitahu semuanya karena saya pun belum tahu gitu untuk apa dan lain-lain gitu ya. Cuman yang pertama yang harus kita paling penting itu yang paling atas, ini info dari barangnya, info dari komponennya. Kalau show ini bisa memperlihatkan si komponen ini tuh terkoneksinya sama yang mana aja, nanti kita coba ya. Kalau ini grup kita ngegroup, ini move digeser, mirror, rotate dan lain-lain, nanti kita satu-satu ya. Karena kalau nggak panjang. Nah, yang saya suka jujur aja ini preferensi masing-masing. Yang saya suka tuh saya kesini dulu, option terus user interface. User interface-nya saya sukanya yang background-nya tuh color. Bukan, sorry. User interface-nya tuh ini mana ya, kok hilang? Oh, ini itu layout. Nah, saya lebih suka warna kuning gini karena biar lebih jelas aja kalau ada yang rangkaian kalau ada komponen-komponen gitu ya. Oke, yang kedua kita bisa pakai ini tools ini, add part atau Ctrl A kalau nggak salah bisa. Ctrl A. Nah, add part ini apa? Kita mau nge-add suatu komponen yang mau kita masukin ke dalamnya. Nah, contoh ya, kalau kita lihat di bawah nih, di bawah kiri, kita di situ ngelihat ada LED, ada resistor, ada kapasitor, ada baterai, sama ada transistor. Ya. Nah, kita dikasih tahu juga tuh transistornya tuh pakai 2N3904 gitu. Baterainya 9 volt gitu kan. Nah, yang pertama kali saya biasanya lakukan itu adalah resistornya dulu. Jadi kita cari search di bawah ya, resistor. Oke, kita dapat resistornya. Ini mah nggak tahu ya. Cuman kebanyakan orang makainya REU atau Euro. Saya juga akan coba pakai REU aja, Euro. Nah, ini kita bisa milih mau yang mana. Nah, perlu teman-teman ketahui
ada 2 tipe komponen. Enggak, sebenarnya ada banyak, cuman saya ngelompokinnya karena kita masih simple itu ada dua tipe komponen. Yang pertama ada komponen through hole atau THT, yaitu teknologi through hole, atau komponen SMD atau S-nya lupa, M-nya itu kalau nggak salah mounted, D-nya lupa. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, komponen through hole gitu. Nah, komponen through hole itu dia tuh yang punya kaki-kaki gitu. Kayak misalkan resistor yang biasa kita lihat yang kita pakai buat apa namanya? Buat melakukan percobaan di breadboard itu biasanya THT gitu. Itu semuanya THT atau teknologi through hole. Kayak ini nih, yang ada kaki-kakinya gini lah pokoknya nih. Kayak ada kaki-kaki. Misalnya kita cari resistor mana? Resistor. Nih, ini resistor through hole tuh yang kayak gini. Ini yang biasa kita lihat gitu. Nah, tapi ada SMD atau S-nya lupa, M-nya mounted, D-nya juga lupa. Nah, kita coba cari gitu ya, resistor SMD. Nah, gampangannya, dia tuh bentukannya kayak gini. Dan dia itu akan berada di atas boardnya. Kalau yang tadi kan itu kayak nyolok ke board. Nah, ini tuh akan ada di atas boardnya. Gunanya apa? Preferensi. Yang pertama, cuman yang kedua jadi menghemat tempat. Dan tapi kalau through hole bisa lebih enak untuk ngurus perkabelannya nanti gitu ya. Terus juga misalkan kalau SMD itu lebih kecil, kadang tuh ini beneran kecil banget gitu, ini kecil-kecil banget biasanya. Gitu, itu untuk komponen dasar gitu ya yang harus kita ketahui. Nah, ini saya mau pakai yang through hole aja ya. Nah, ini kalau ada hijau di sini nih yang hijau itu tuh artinya itu through hole. Ini tuh bakal bolong, di PCB-nya tuh bakal bolong gitu. Nah, kalau misalkan mana ya contohnya? Nah, kalau misalkan merah itu berarti dia SMD bentukannya, di mana artinya dia tuh apa ya? Gimana ya cara ngomongnya ya? Ini tuh copper tuh tembaga. Ini tuh tembaga yang ada di si boardnya. Nanti kita coba kan ada 4 nih. Kita coba bikin 2 pakai through hole, 2 pakai SMD. Walaupun bakal jadi kurang bagus ya karena jadinya nggak rapi gitu. Cuman kita coba aja untuk belajar gitu ya. Nah, yang pertama kita pakai resistor. Pakai resistor ini yang pertama. Nah, saya juga suka pencet F6 ya. Nah, jadi ada gridnya, jadi biar lebih kelihatan aja. Zoom in, zoom out biasa pakai ini. Pakai apa? Kalau pakai, saya sarankan pakai mouse ya semuanya ya. Saya sarankan pakai mouse. Terus kalau misalkan mau geser pakai middle mouse, geser-geser gitu ya. Terus kalau mau kita rotate tuh klik kanan. Ini rotate. Oke. Nah, ini yang through hole tadi ya. Cuman ini kayaknya ada yang salah, saya nggak mau pakai ini. Nah, ini saya nggak mau yang kayak gini. Nanti agak aneh soalnya bentukannya. Tadi kepencet soalnya. Nah, saya maunya yang ini mouse-nya udah agak rusak. Nah, ini saya maunya ini nih, biasanya grid 7,5 tuh kalau nggak salah yang lumayan umum, grid 7,5 kalau nggak salah. Grid 7,5. Jadi ini bakal resistornya bakal kayak gini kira-kira gitu. Ini saya pencet ya. Ini nanti kita hapus R-nya. Nah, kita coba samain kayak rangkaian skematik. Saya mau satu di sini, terus ini, terus habis itu di sebelahnya ada satu lagi. Nah, 2 ya. Nah, kita coba satu lagi pakai SMD biar kebayang lah gitu. SMD itu apa sih gitu ya. SMD, maaf ya. Nah, ini SMD-nya saya biasanya yang saya punya di rumah tuh 1206 sih, atau 0805. Tapi ini kecil banget, 1206 aja. 1206. Nah, sebenarnya simbolnya sama. Jadi tuh ingat ada 2 ya, ada simbol, ada footprint. Kalau misalkan ini yang sebelah kiri ini namanya simbol. Kalau yang sebelah kanan ini namanya footprint. Setahu saya sih seperti itu. Footprint itu yang nanti bakal ada di rangkaian boardnya. Saya mau pakai ya ini ya. Ini biar rapi, sebelahan kan, sebelah sama sebelah gitu. Oke. Nah, kalau ini kan tadi saya salah nih, yang sebelah sini. Cara biar ngedelete-nya kita pencet yang di sini nih, yang kayak gambar tong sampah. Kita pencet, terus kita pencet tengah-tengahnya. Dah. Oke.
hilang kan. Gitu caranya. Terus kita butuh apa nih? Kita coba lihat butuh LED. Kita butuh LED ya. Kita butuh LED berarti kita cari LED. LED biasanya tuh ini ada banyak ya. Tapi ini ya banyak banyak bentukannya. LED tuh biasanya di mana nih LED nih? Yang saya tahu. Nah, ini footprintnya kayak gini nih. Kalian punya komponen LED-nya kayak gini nggak gitu? Kalau kita kan biasanya pakai yang gini. Ini lumayan umum ya bentukannya. Dan ini rangkaian skematik atau simbolnya bakal kayak gini. Oke, saya mau yang ini. LED-nya ada di paling kiri sama paling kanan. Oke, paling kiri sama paling kanan. Oke, udah dapat. Habis itu butuh kapasitor. Nah, di situ kapasitornya kapasitor yang memiliki polaritas ya. Jadi kita cari kapasitor. Belum pencet. Kapasitor. Nah, ini ada banyak. Cuman saya mau yang EU yang tadi. Nah, yang CEU ini kalau kita pencet, dia tuh nggak ada polaritasnya. Berarti saya maunya yang C pol atau kapasitor polaritas, polarity EU tuh euro. Saya mau yang ini. Nah, ini SMD nih. Saya nggak mau yang SMD, saya mau yang true hole. Mana? Saya mau yang true hole tuh mungkin kapasitor tuh ada di bawah-bawah. Ini sesuai sama teman-teman inginnya kayak gimana sih sebenarnya gitu, preferensi aja. Ini oke lah. Nah, udah kepencet ya tadi yang tadi. Ini mouse-nya agak rusak jadi suka kepencet 2 kali. Cuman yang nggak penting. Nah, kalau kita lihat tuh yang plusnya tuh sebelah kanan di situ ya. Walaupun beda gambar ya, beda rangkaian skematiknya, cuman nggak apa-apa. Sama aja. Plusnya sebelah kanan itu kan bener kan? Ya, plusnya sebelah kanan. Berarti saya mau di sini sama satu lagi itu di antara dua ini juga. Saya mau di sini. Jelek ya. Saya Ctrl Z. Nah, ini hilang kan yang ingin saya tempatin. Saya bisa pakai copy di sini. Copy. Saya mau copy yang ini jadi di sini. Nah, gitu caranya. Oke. Kalau untuk move gimana? Move kita harus pencetin dulu. Move. Saya mau move yang ini. Nah, ini bisa di move. Gitu ya. Nah, setelah itu kita butuh apa lagi? Kita butuh transistor. Itu tuh transistor ya, teman-teman semua. Itu transistor. Katanya itu transistornya 2N3904. Kita lihat. Ada nggak 2N3094? Terus, oke. Transistornya nggak ada ya, 2N3904. Oke, untuk jenis transistornya nggak ada. Tapi kita bisa cari transistor yang lain. TIP 120 ini yang umum ya, yang setahu saya yang umum tuh ini TIP 120. Mungkin harusnya pakai 2N904 atau yang sejenisnya, cuman saya nggak ada waktu buat nyari. Anggaplah ini resistor yang sama, walaupun belum tentu sama. Oke, jadi ya silahkan dicari aja yang mirip-mirip sama 2N3904 itu yang mana gitu. Oke, tapi saya anggap ini sama ya. Oke, saya mau yang ini. Katanya di bawah kapasitor di sini sama itu gimana tuh? Sama bentar. Untuk kapasitornya agak aneh nih. Bentar ya. Oke, lanjut ya. Ini bisa kita pencet yang mirror ini, kita mirrorin biar sama. Nah, jadinya gitu. Sama kan kayak yang di rangkaian? Oke, sama. Cuman kayaknya kurang bagus penempatannya, berarti kita move. Penempatannya kita taruh sini deh biar agak bagusan dikit. Sini. Nah, oke. Ini juga jadinya geser dikit satu kali. Salah. Nah, sip. Oke, di sini belum beres. Ya, belum beres. Kita perlu baterai. Nah, untuk baterai saya maunya coba ya kita cari baterai ada apa. Baterai CR2032 sih menurut saya yang oke-oke aja gitu ya.
Tapi yang 2 mana ada nggak ya, CR2032? Coba CR2032 ini nggak ada ya? Salah. Biasanya baterai CR2032 atau coba kita lihat dulu ke bawah untuk baterainya. Nah, ini saya sarankan kalian udah tahu dulu kalian mau pakai baterai apa sih gitu. Yang saya cari itu bukan yang seperti ini. Maaf. Aduh. Nah, saya mau ini aja deh, CH291. Atau ini aja nih, baterai 9 volt. Di situ kan tulisannya 9 volt kan. Nah, ini baterai 9 volt. Yang biasa, jadi ntar dicolok gitu baterainya. Nah, ini saya mau. Nah, ini bentukannya gini, plus minus, plusnya di atas. Oke. Nah, kita taruh di pinggir juga nggak apa-apa nih. Kita taruh di pinggir. Kenapa? Nanti akan saya jelasin. Oke, saya mau taruh di pinggir sini. Setelah itu, yang kita lakuin, kita nge-wiring semuanya dulu. Nah, wiringnya di mana? Ini, yang net. Yang net ini. Kita pencet, terus kita mau hubungin LED 1 ke resistor 3. Oke, saya mau hubungin sini. Set, oke. Hubung ya. Terus dari sini juga mau deh, kan? Sini. Sama kan kayak di rangkaian skematik kan? Oke. Terus mau deh ke sini. Oke, sama. Terus mau ke sini. Nah, untuk bulat-bulat yang ini, apa artinya bulat-bulat yang ini? Artinya ini terhubung. Jadi kalau nggak ada bulat-bulatnya bisa jadi nggak terhubung gitu. Itu coba dicek lagi. Terus ini berhubung ke sini. Resistor dulu. Resistornya ke sini satu. Sini satu. Oke. Terus, waduh itu nyambung nggak itu? Kayaknya enggak deh. Jadi katanya dari sini langsung ke bawah sini, ke sini, ini juga ke sini. Nah ini agak jelek, oke. Ini diubah aja ya biar nggak terlalu nggak terlalu aneh. Terus si resistor itu katanya ke bawah, ke bagian ininya ya, berarti ke sinilah anggapannya. Sebenarnya ke sini kan. Ini sama aja ya, cuman ya bedanya di kerapihan saja gitu ya. Nah ini kan nggak bulat kan, berarti ini nggak terkoneksi. Dan kita mau kalau ini nggak terkoneksi. Gitu. Terus abis itu dari sini ke sini, terus dari sini ke sini, mana sih? Nah, oke. Terus ini nyambung. Oke, sip. Ini nyambung. Nah, kita abis dari sini ke plus sama ke min kan. Nah kita tuh bisa pakai yang namanya simbol VCC. Kita bisa pakai simbol VCC. VCC-nya ada dua nih. Ada kayak gini, ada kayak gini. Saya sukanya yang ini. Nah, VCC ini apa? Ini tuh kayak sumber arusnya, sumber tegangannya tuh bakal dari VCC ini. Jadi saya mau taruh sini. Terus saya juga mau taruh sini nih, plus ke plus kan, plus ke plus. Nah, terus saya mau pakai satu lagi GND atau ground atau sumbu minus lah gitu anggapannya. Groundnya ini aja deh, saya maunya ini. Saya taruh sini satu, saya taruh sini satu. Terus kita wiring lagi pakai net. Set. Nah. Oke, yes, gitu kan. Terus ini set. Dan yes, gitu. Nah, ini artinya dia bakal terkoneksi ke VCC dan GND. Nah, ini juga nih baterai jangan lupa. Dar. Oke. Nah, apa artinya? Artinya tuh VCC ini bakal nyambung. Tetap ini VCC bakal nyambung di sini dan dia bakal terhubung. Jadi kan kalau misalkan kita lihat di rangkaian skematik kan itu semuanya nyambung gitu. Nah, bisa juga pakai cara yang kayak gini. Dua-duanya benar gitu. Cuman ini saya ngasih tahu cara aja kalau misalkan bisa lebih simpel lah gitu anggapannya. Nah, ini juga saya saranin teman-teman buat ngasih value namanya. Atau nama sih nggak, nama boleh, cuman kalau menurut saya value yang paling penting. Value ini bisa kita pencet di resistor untuk ngasih tahu. Di situ kita butuh 470 di rangkaian skematik ya. Berarti ini 470. Dar. Oke. Terus R4-nya butuh 100K. Berarti ini 100K. Buat apa? Buat nandain aja kalau ini tuh
yang 100k ini yang mana gitu. Ini 470. R6-nya ini 100k juga ya, 100k. R6-nya 470. Oke, kapasitornya 10 farad. Itu 10 farad. Oh, 10 mikro ya, itu 10 mikrofarad. 10 mikrofarad. Ininya 10 mikrofarad gitu. Nah, ini kan ngomong-ngomong, tadi kan TIP saya nggak nemu kan, saya nggak nemu komponennya di sini, di library sini. Kita sebenarnya bisa nyari library lain, cuman itu nanti agak ribet, jadi nanti aja deh ya, gitu. Nah, ini udah beres. Ini kalau mau kasih value misalkan warna merah lampunya gitu, misalkan bebas gitu ya. Ini udah 9 volt, oke. Ini udah beres untuk rangkaian skematiknya. Jadi ini udah bisa kita pakai ke rangkaian PCB board-nya. Gimana caranya? Caranya tinggal pencet ini nih, generate or switch board. Kita pencet. Nah, ini nggak ada katanya. Kita buat dari skematik ya. Oke, kita buat dari skematik. Nah, inilah yang tadi yang saya namakan footprint atau yang biasa dinamakan footprint.